Satu lagi serangan berani yang dilakukan oleh infanteri bersayap dari kubu Rusia. Pasukan terjun payung Transbaikal menghancurkan sekelompok nasionalis Ukraina di benteng sebelah barat Antermov. Rekamannya diunggah di akun Telegram @empoderrasia pada Kamis 15 Februari 2024. Dalam rekaman tersebut tampak kelompok lapis baja dari Batalion Parasut di BMD 2 KAU dari formasi penjaga udara terpisah dari Buryatia menembakkan tembakan langsung dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, militer Rusia menghujani posisi musuh dengan rentetan rudal berkali-kali. Disebutkan dalam keterangan unggahan, jarak serangan yang dilayangkan ke titik target kurang lebih 1000 sampai 1500 meter. Usai penghancuran sasaran dan pemusnahan personel prajurit Ukraina, awak kendaraan tempur lintas udara tersebut segera mengubah posisi menembak. Pesawat serang formasi tersebut bergerak untuk merebut titik kuat tempat kelompok lapis baja itu bekerja. Mereka menyelesaikan penghancuran musuh, bersihkannya dari infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menyerahkannya ke unit penguatan. Еще! Правей! Artileri dari kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan area di mana angkatan bersenjata Ukraina dikerahkan di arah Krasnolimansk. Niat militer Ukraina untuk kabur dari pantauan Rusia selalu gagal direalisasikan. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Kamis 15 Februari 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penyerbuan pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Awak Greg MLRS menembakkan salvo roket 122 mm ke konsentrasi tenaga kerja dan kendaraan lapis baja ringan musuh pada jarak lebih dari 10 km. Akibat serangan tersebut, musuh kehilangan lebih dari 20 personel militer tewas dan terluka, serta satu truk pick-up. Insiden ini menjadi catatan kerugian baru yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Alih-alih mereda, perang yang berlangsung sejak Februari 2022 lalu antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Terbaru, di wilayah Kherson pesawat tak berawak Rusia menghancurkan awak mortir angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Februari 2024. Pasukan pengintai Rusia untuk kesekian kalinya berhasil mengidentifikasi posisi mortir 120 mm musuh dan mengarahkan amunisi berkeliaran seri lancet ke sana. Hasilnya, seperti yang tampak dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan memusnahkan pasukan musuh, mortir, dan awak tentara Ukraina ludes terbakar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kerugian demi kerugian terus didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky di medan pertempuran. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 12 Februari 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momen hancurnya peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sejumlah kendaraan militer musuh berubah menjadi barang rongsokan seperti yang terlihat dalam rekaman. Belum diketahui pasti ada berapa total kerugian atas insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Infanteri Angkatan Bersenjata Rusia baru-baru ini kembali intens menggempur pasukan Ukraina. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 15 Februari 2024. Rekaman yang berdurasi 40 detik tersebut merekam cara kerja tempur operator drone FPV Rusia dalam menghancurkan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Novomikhailovka. Disebutkan dalam narasi unggahan, operator UAV dari Resimen ke-33 Detasemen Elang Rusia Angkatan Bersenjata Rusia menggunakan drone FPV dari proyek Sudoplatov. Tampak bagaimana tentara Rusia terus-menerus menembaki posisi Ukraina di sekitar desa Novomikhailovka. Dengan serangan yang tepat dan efektif, membuat parit dan galian milik Ukraina tidak dapat digunakan lagi. Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina diketahui mengalami luka-luka yang berdampak signifikan pada kondisi moral dan psikologis imbas serangan yang dikirimkan pasukan Putin. Sebuah video baru saja beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Kamis 15 Februari 2024 dan ramai menjadi perbincangan di kalangan warganet. Pasalnya, video tersebut menampilkan momen pasukan artileri dari Brigade Slavia ke-1 Rusia sedang memburu drone milik militer Ukraina. Berdasarkan keterangan dalam unggahan, awak howitzer self-propelled 2S1 Govsdika Brigade Slavia ke-1 dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 terus-menerus menargetkan posisi, lokasi penempatan personel, dan area di mana peralatan angkatan bersenjata terkonsentrasi. Di sisi lain, untuk melindungi unit penyerangan Rusia yang berada di medan pertempuran, mereka memburu operator drone Ukraina. Selain itu, awak artileri Rusia memberikan perhatian khusus untuk menyamarkan senjata mereka, karena mereka sendiri merupakan target yang menarik bagi drone FPV Ukraina. Namun tidak disebutkan di mana lokasi pertempuran tersebut berlangsung. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. В последнее время работаем ночью, чтобы исключить применение противником FPV-дронов по пехоте. В последнее время идет именно ночная работа. То есть, а цели так приходят регулярно. Хоть днем, хоть ночью, хоть в любое время суток идет. Поэтому все в настрое, экипажи, готовность, то есть принимать дежурные цели просчитанные и готовы наносить огневое поражение. Маскироваться надо тщательно, потому что противник тоже использует достаточно много беспилотников. Соответственно, маскировка — это жизнь. Других вариантов нету. И, соответственно, движение, перемещение сразу. Отстрелялись, по возможности, все вперед уходить. Соответственно, другой взвод уже готовится наносить огневое поражение. То есть один маневрирует, другой
занимают позиции, занятых уже готовы открывать огонь. По району сосредоточения, то есть там обычно беспилотники взлетают. То есть сейчас будем смотреть, наблюдать, если там транспорт противника будет, вот, значит будем работать, потому что они туда подъезжают, привозят оборудование, привозят для того, чтобы взлетать на своих бабах-йогах и тому подобное, фигури-дронах. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.